Selamat datang di channelku Kukuh Kurniawan. Di sini aku akan cerita soal gimana caranya untuk bisa FYP di TikTok. Jadi aku sudah punya pengalaman sedikit soal mengembangkan TikTok dari 0 followers ke 150.000 followers. Jadi gimana caranya FYP di TikTok? Bisa tonton di video berikut ini. Cara yang paling pertama untuk bisa jadi FYP di TikTok adalah konsisten. Jadi semakin banyak kita mencoba, semakin besar kemungkinannya untuk bisa FYP. Nah, untuk gimana caranya bisa konsisten ada di video yang sebelumnya. Jadi bisa kamu tonton dulu di video yang berikut ini yang ada di sini. Nah, setelah kita konsisten, maka peluang untuk bisa FYP-nya akan muncul. Nah, begitu ada satu video yang FYP mungkin, dan kalau kita memang suka dengan apa yang kita buat, kita bisa bikin lagi untuk versi yang berikutnya. Jadi kita bikin versi yang mirip dengan video yang sudah pernah FYP itu, terus kita ikutin formulanya dan kita bikin baru dengan sedikit perubahan. Dengan kayak gitu, kemungkinan FYP-nya juga lebih tinggi. Cara berikutnya adalah dengan menambahkan teks atau semacam subtitle. Jadi kalau misalnya ada teks atau subtitle, biasanya itu akan memudahkan orang-orang ataupun penonton yang memang nggak mendengarkan suara dari TikToknya. Karena kan kadang-kadang ada juga yang sambil bosen, sambil menghabiskan waktunya untuk menunggu, kadang-kadang mereka nggak bawa headset dan nggak mau mengganggu orang di sekitarnya. Jadi biasanya mereka nonton TikTok nggak pakai suaranya. Nah, ini dengan adanya subtitle maka ataupun teksnya itu akan ngebantu mereka untuk tahu konteks yang kita bicarain itu soal video apa. Terus yang berikutnya adalah dengan menggunakan audio yang sedang viral. Jadi kalau kita menggunakan TikTok biasanya kan ada audio-audio tertentu yang biasanya diulang-ulang terus masuk ke FYP kita terus, dan biasanya itu adalah sound-sound yang berulang. Kita bisa menggunakan audio itu supaya nantinya kita kedorong juga untuk bisa FYP. Nah, kenapa menggunakan audio yang viral? Karena biasanya orang yang sudah akrab dengan audio tertentu akan menonton video yang serupa. Kalau bisa sih kita bikin sesuai dengan konteks dari audio tersebut. Jadi misalnya audionya menceritakan, nah kalau misalnya kita lagi cerita terus audionya nggak sesuai dengan cerita kita, mungkin audionya bisa dikecilin volumenya. Yang penting kita adalah bagian dari audio itu. Biasanya itu akan ngedorong kita untuk ngedorong video-video kita juga untuk bisa lebih cepat viralnya atau lebih cepat FYP-nya. Terus selanjutnya videonya harus terstruktur juga. Biasanya video yang terstruktur tuh terdiri dari openingnya apa, ngejelasin konteksnya soal apa, terus isinya gimana, terus kalau ada twistnya gimana. Nah, contohnya adalah 5 pemain bola yang mengalami kesedihan yang mendalam, misalnya gitu ya. Nanti isinya adalah si siapa dan kenapa. Nah, nanti plot twistnya adalah ternyata, padahal, dan seterusnya. Nah, nanti di closingnya tinggal kita masukin kayak bagaimana pendapatmu, like kalau suka, dan seterusnya. Sebenarnya ini juga formula yang sama diterapkan di berbagai macam tulisan. Ini juga bukan rahasia-rahasia banget karena ini adalah struktur tulisan yang mendasar. Jadi ada openingnya apa, konteksnya cerita soal apa, bagaimana ceritanya, dan apa plot twistnya kalau ada, dan endingnya bagaimana. Nah, dengan format yang begitu biasanya penontonnya akan menonton sampai habis karena penasaran dengan ceritanya. Makanya kadang-kadang kita ngerasa ada kreator-kreator TikTok yang sebenarnya dia cerita aja tapi menarik untuk ditonton sampai habis. Salah satu alasannya karena ceritanya terstruktur dan ngebuat kita penasaran untuk menontonnya sampai habis. Kalau penontonnya menonton sampai habis, maka videonya juga akan ditayangkan atau direkomendasikan ke banyak penonton-penonton yang lainnya. Gimana sih algoritmanya TikTok? Nah, jadi aku punya pengalaman untuk ngebangun akun TikToknya Cetak Gol. Jadi dari followersnya 0 sampai sekarang di angka 152.000. Mungkin sekarang agak kurang aktif, tapi aku akan ceritain gimana sih cara kerja algoritmanya TikTok. Jadi sebenarnya TikTok itu punya algoritma yang bagus. Jadi semua orang yang punya cerita menarik ataupun video yang menarik biasanya akan direkomendasikan. Entah itu orangnya sebelumnya memang terkenal atau memang dari yang bukan siapa-siapa. Jadi ini agak lebih mudah viralnya karena mereka ataupun TikTok akan merekomendasikan video kita ke beberapa orang dulu. Nanti kalau misalnya video itu ditonton sampai habis ataupun dikasih reaksi, entah itu love atau komen,
mereka akan merekomendasikan ke lebih banyak orang lagi. Jadi kurang lebih seperti sistem jaringan atau sistem virus juga ya. Jadi ada dari mulai satu, nanti satu kalau misalnya mereka suka, direkomendasikan ke 2, kalau dua-duanya juga suka akan direkomendasikan ke 4, ke 8, ke 16 dan seterusnya. Itulah yang membuat videonya jadi viral. Jadi penonton-penonton pertama kita di TikTok itu adalah penonton-penonton yang menentukan apakah video kita akan ramai atau enggak. Tapi fokus kita sebenarnya bukan harus menjadi gimana caranya penonton-penonton pertama ini menonton, tapi gimana caranya membuat video yang menarik. Oke, jadi pada dasarnya algoritma dari TikTok itu memudahkan kita sebagai kreator untuk menemukan penonton kita. Jadi kita bikin aja secara konsisten gimana caranya video-videonya sederhana dan bisa dibuat setiap hari kalau bisa, supaya TikTok itu secara algoritma bisa mengerti, oh penonton kita ini misalnya perempuan atau penonton kita laki-laki, dan secara kerucut lagi misalnya laki-laki yang suka sepak bola atau laki-laki yang suka pencinta alam misalnya. Nah makanya kita di TikTok merasa TikTok itu sangat ngerti kita karena algoritmanya bakal merekomendasikan kita sebagai kreator ataupun sebagai penonton menemukan kalau misalnya kreator menemukan penontonnya ataupun penonton menemukan kreator yang paling sesuai dengan dia. Nah kalau misalnya sudah klop, maka biasanya untuk FYP selanjutnya akan lebih mudah lagi. Tapi yang paling pertama adalah dengan konsisten. Nah terus berapa lama video yang paling cocok untuk ada di TikTok? Sebenarnya nggak ada durasi yang paling ideal. Kadang-kadang video yang panjang itu bisa lebih laku daripada yang pendek, dan sebaliknya yang pendek kadang-kadang juga receh tapi bisa mengalahkan video-video yang panjang. Sebenarnya adalah retensi penonton. Jadi retensi penonton di TikTok itu sangat penting menurutku dari sepengalamanku bikin video di TikTok, karena dengan retensi yang panjang maka TikTok merasa kalau penonton-penonton yang ada di TikTok betah lama-lama di platform mereka. Jadi mereka akan merekomendasikan video-video yang ditonton sampai habis oleh penonton-penontonnya di TikTok. Makanya kita harus sebisa mungkin mempertahankan retensinya. Nah bagaimana cara mempertahankannya? Yang kayak tadi aku jelasin, dan sebenarnya itu punya taktik masing-masing, strategi masing-masing, tapi kurang lebih algoritmanya mementingkan orang yang memberikan interaksi, entah itu love ataupun komentar, dan yang paling penting adalah retensinya tinggi. Ataupun retensi itu misalnya penjelasan retensi itu sebenarnya dari videonya mulai sampai video berakhir itu menontonnya sampai habis. Jadi kalau misalnya dari awal sampai habis kan retensinya 100%, kalau cuma setengah retensinya 50% dan seterusnya. Mungkin itu aja video tentang gimana caranya FYP di TikTok. Mudah-mudahan bisa membantu dan membuat kita semangat untuk bikin konten. Kalau misalnya ada yang pertanyaan soal TikTok, mungkin bisa komentar di bawah. Aku mungkin bisa menjawabnya semampuku ya. Dan untuk yang mau tahu juga TikTok yang sempat ku kembangkan ada di @cetakgol. Bisa dilihat, mungkin bisa dipelajarin juga format-formatnya. Dan kalau misalnya ada yang mau kerjasama, mungkin bisa juga di kolom komentar ataupun bisa di email. Siapa tahu bisa kerja bareng gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.